orang yang mendiamkan kesalahan sama dengan kejahatan. Iya. Perlakuan negara yang terlalu banyak sewenang-wenangan yang dilakukan. Hari ini ada yang topengnya baik, tapi kita tahu di dalamnya itu buruk. Masyarakat itu yang lebih peduli sama pemerintah dibanding pemerintah peduli sama masyarakat. Ya. Ketika kita berbicara fakta, dianggap pembawa petaka. Lulus SMA di Baru, kau lanjut di Makassar, habis itu lulus cari pekerjaan di daerah, kemudian mungkin ya lulus jadi PNS. Iya, betul. Jadi pegawai. Orang-orang yang di daerah mungkin kritis, oke. Tapi saya pikir keluarlah dari kandangnya. Jangan cuma di daerah. Itu menandakan bahwa yang pertama kita memang ketertinggalan untuk pendidikannya. Saya berhenti bicara. Oke. Maka generasi sebelumnya bisa, saya pikir tidak ada lagi yang berani bersuara. Apakah juga akan mau terlibat dalam politik praktis? Saya pengen maju jadi anggota DPRD karena udah punya popularitas sampai hari ini. Saatnya bilang kamu kelas. Oi Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Nah ini menarik, alhamdulillah akhirnya beliau bisa datang. Kebetulan ada agendanya di Makassar. Kita tahu orang ini atau anak muda ini memang sudah selama ini warawiri di media sosial kita, terutama di TikTok. Oleh karena itu kita akan langsung present dia, tapi kita akan gunakan melalui satu pantun. Buah mangga dan buah duren, ada juga buah keladi. Inilah anak muda yang jadi presiden. Dialah Kakak Rian Fahardi. Assalamualaikum. Siap Bang Rizal, waalaikumsalam. Jadi Pak Presiden memang di Presiden Gen Z. Ya, itu brandingnya sih di TikTok. Nah itu kenapa itu? Kenapa harus ada kata-kata presiden lagi nih? Ya karena presiden kayaknya paling tinggi tuh statusnya di negara. Gitu, makanya siapa yang tidak ingin jadi presiden di negara kita? Dan semua orang bisa bermimpi jadi presiden, meskipun hari ini kita dibatasi untuk jadi presiden. Oke. Kenapa tidak presiden anak muda? Kenapa enggak presiden apa sih yang selalu tulis itu? Kan ada juga kalau tidak salah penyambung lidah rakyat, kan? Ya, ini ala-ala politik banget kayak dekatnya ini. Kenapa nggak presiden anak muda atau presiden? Kenapa harus Gen Z? Membedakan supaya bahwa memang Anda adalah Gen Z dan yang lainnya dan Gen Z lebih apa gitu? Ya, karena satu, saya memiliki keyakinan bahwa generasi muda hari ini yang telah digandrungi internet, dikelilingi oleh internet itu punya power yang berbeda dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Dan kenapa Gen Z? Tentunya ya saya Gen Z dan saya penting untuk bagaimana hari ini bisa berharap untuk mungkin bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman Gen Z, anak muda hari ini yang digandrungi internet, dikelilingi teknologi tapi bingung untuk bagaimana mencerna dengan lebih baik. Makanya sebenarnya Presiden Gen Z itu muncul awalnya Kak, itu sebenarnya mungkin rasa sinisme ketika saya buat konten, apalagi tentang mengkritik pemerintah, kebijakan yang berusaha dihadirkan melalui TikTok. Jadi banyak tuh. Jadi awalnya nama saya aja di TikTok, Rian Fahardi. Terus ada beberapa komentar. Coba lu yang jadi presiden, rasakan ini, jangan banyak ngomong tapi coba jadi presiden. Terus gitu-gitulah banyak ngomong jadi presiden. Ya udah, saya turutin maunya jadi presiden Gen Z karena kebetulan saya Gen Z. Tapi di samping saya itu karena saya baru banget menyelesaikan skripsi. Jadi judul skripsi saya itu strategi komunikasi politik untuk memenangkan kandidat dalam sebuah kontestasi politik. Dan ada satu muatan dari skripsi saya yang saya maknai. Jadi di teori skripsi itu ada 3 dari buku media komunikasi politiknya Dr. Gun-Gun Herianto. Di situ ada branding, positioning, dan segmenting. Dan ini adalah sebuah bentuk implementasi dari skripsi saya. Daripada skripsi saya berakhir jadi pembungkus gorengan, kemudian pajangan dari perpustakaan, tidak sedikit yang dibakar juga. Ya, mending saya implementasikan. Jadi brandingan saya coba jadi presiden Gen Z di TikTok itu sebenarnya melalui itu dan berhasil akhirnya. Karena banyak mungkin yang hari ini turut mengundang kemudian menempelkan brand itu, saya pikir itu tidak gampang dan itu bisa diwujudkan oleh siapapun untuk menciptakan branding. Jadi sekarang tuh bagaimana bisa menghasilkan konsisten image itu. Branding. Jadi itulah kenapa akhirnya sudah terjawab tuh kenapa Kakak Rian ini
memposisikan dirinya sebagai presiden Gen Z ya karena itu tadi alasannya. Memang presiden adalah bukan hanya sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai kepala negara dan memang Gen Z ini butuh banyak ruang karena ya Z generation ya. Apa? Dia posisinya adalah lahirnya langsung ada internet. Kira-kira begitu Kak Karen. Nah, Rian ini menarik. Ke Makassar ini ada acara berarti di? Iya, ada acara. Saya baru tahu kawannya anak Sulsel baru beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu dan ternyata memang asli baru. Ya, asli kabupaten baru. Wih, berarti macet ki mah bicara ogi. Iya, wiseng. Masih saja tahu. Tapi kayaknya lebih kayaknya lebih lancar bahasa Bugis gue daripada. Sama. Tapi selama di Jakarta, kuliahnya di mana? UIN Jakarta. UIN Jakarta. Iya, Ciputat, UIN Jakarta. Dan jarang pasti kok bahasa Bugis di sana atau selalu juga ketemu dengan orang-orang Bugis, orang-orang Sulsel. Iya, tentunya harus beradaptasi di sana. Tapi awalnya itu Kak, pas datang di sana itu betul-betul kayak logatku masih kecampur Ki. Campur-campur. Jadi kayak mungkin orang-orang itu ndak percaya kalau misalnya saya ini tiba-tiba kok ngomongnya bisa lancar begitu. Padahal dulu gagap, pendiam waktu SMA, terus hari ini bisa survive di sana. Itu betul-betul kayak by proses kemudian kebentur terus sampai hari ini alhamdulillahnya anak daerah bisa tonji. Dan itu tidak mudah kok jalani itu. Ya. Pasti banyak proses yang luar biasa yang Anda lewati. Berarti Rian kemudian memutuskan untuk ke Jakarta itu apa yang melatar belakangi? Kenapa enggak kuliah kok di sini saja Rian? Ada di kampus-kampus bagus di sini. Ya kan? Sekarang kan Indonesia ini kan tidak hanya Jakarta saja. Ada Tonji Makassar atau mungkin juga daerah-daerah lain. Apakah karena memang dorongan orang tua atau murni dari dalam diri atau apa itu? Menarik. Sebenarnya dorongan orang tuaku malah dia maunya saya kuliah saja di Makassar. Nggak usah lah jauh-jauh. Sorry. Berapa kau bersaudara? Saya 3 bersaudara. Anak pertama. Dan Anda sudah langsung putuskan? Sebenarnya keputusan itu lahir mungkin karena kecelakaan. Wih, kecelakaan menarik. Saya pikir ini adalah kecelakaan sejarah bagi diri saya karena ini betul-betul tidak direncanakan. Ya mungkin Tuhan punya skenario yang mungkin tidak saya pikirkan. Betul. Sampai hari ini mungkin saya bisa berdiskusi dengan sosok Rijal Jamal yang saya pikir close the door Persilokal lah. Close the door ya. Persilokal. Hari ini tidak terpikirkan sampai saat itu. Bahkan saya pikir ya mungkin saya sengaja disesatkan Tuhan ke Jakarta. Tapi alhamdulillahnya tersesat di arah jalan yang benar. Alhamdulillahnya. Kemudian dari itu saya pikir apa yang mendorong saya untuk keluar satu jika saya mau mendobrak status quo yang kondisi ketetapan khusus bahwa ketika misalnya lulus SMA di Baru, kau lanjut di Makassar, habis itu lulus cari pekerjaan di daerah, kemudian mungkin ya lulus jadi PNS. Iya, betul. Jadi pegawai di daerah, mohon maaf. Ini tidak mengecilkan pegawai-pegawai di daerah bukan atau apapun berarti itu ya. Pegawai negeri sipil itu tidak bagus, bukan. Bukan berarti. Tapi saya pikir itu status quo yang sebenarnya membelenggu kita sebagai anak daerah yang bisa dibilang jadi sebuah belenggu yang mungkin bisa menghambat kita untuk lebih terbang lebih tinggi. Dan itu saya coba dobrak status quo itu. Saya tidak ingin terjebak di lingkaran setan yang mungkin hari ini itu terus berulang. Kita lulus SMA kemudian di daerah, kemudian circle pertemanan itu aja. Dan hari ini saya memutuskan bahwa apapun kondisinya saya mau keluar, apapun kampusnya. Itu pilihan pertamaku. Dan saya pikir hari ini kalau kita tidak bergerak mati, stagnan. Dan itu pun beberapa kali dijelaskan oleh Leonardo da Vinci bahwa kunci sukses itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bergerak, bukan diam. Sepintar apapun kita, kemudian kita misalnya anak keturunan pejabat yang betul-betul punya kekayaan, tapi kalau kita tidak bergerak memanfaatkan kekuatan kita sendiri, ya pasti bakal di situ-situ aja. Jadi saya merasa bahwa saya harus bergerak, saya tidak ingin diam, kemudian saya memutuskan untuk ke Jakarta. Dan itu sebenarnya by accident aja sebenarnya. Jadi kayak iseng-iseng buat keluarga nggak ada di sana. Iya, keluarga tidak ada di sana. Betul-betul bagaimana caranya ini bisa survive di sana. Dan alhamdulillah saya pikir bahwa ya potensi daerah itu betul-betul kayak punya sesuatu yang unik dibandingkan di daerah Jawa. Dan itu saya pikir bisa kita bilang bahwa perantau-perantau itu dia punya
privilege yang khusus Kak di sana. Jadi saya pikir hari ini murni bukan dorongan orang tua, bahkan saya itu dilarang untuk ke Jawa karena pikiran-pikiran tadi. Tapi saya berpikir bahwa selama kita menunjukkan kepada orang tua bahwa kita mampu, kita bisa, kita mau, dia pasti nerima kok. Karena dia pasti cuma pengen kalau misalnya ya orang tua ini maunya cuma lihat anaknya bahagia. Jadi ya hari ini mungkin proses untuk bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Dan melalui jalan yang kau pilih sekarang. Melalui jalan yang saya pilih. Ada yang menarik tadi yang kau sampaikan itu Kak Karen. Bagi saya ketika kemudian saya sepakat, apalagi juga saya bagian juga daripada perantau, walaupun tidak sejauh Rian ya. Ada yang menarik bahwa kenapa kita harus ke Jakarta? Karena ada tadi status quo yang coba berusaha kita dobrak, yang berusaha pelan-pelan kita hilangkan karena memang eranya kadang-kadang era sekarang tidak cocok lagi. Ya. Berarti secara tidak langsung mungkin sebagian orang menandakan berarti kalau begitu kualitas pendidikan di daerah tidak seperti apa yang banyak orang harapkan. Kayaknya seolah-olah itu semuanya kiblat pendidikan ada semua di ibu kota, fasilitas lengkap di sana. Kampus boleh namanya mentereng, tapi ya sekali lagi mindsetnya mungkin bermasalah. Apakah demikian yang kau pikirkan Ren? Bahwa di kampus-kampus di daerah, di Sulsel misalnya ini ya jauh masih tertinggal dibanding yang di ibu kota? Ya faktanya begitu. Ya bahkan berdasarkan penelitian dari Lan Pritchett dari Harvard Kennedy School bahwa negara kita itu pada dasarnya ketinggalan 125 tahun untuk pendidikan masa kininya. Dan itu yang diteliti adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa bahwa itu menandakan bahwa yang pertama kita memang ketertinggalan untuk pendidikannya. Tapi kalau masa daerah saya pikir cuma masalah mentalitas saja. Mentalitas bagaimana itu kita bisa adaptif, bagaimana kita bisa menerima perspektif. Saya rasa di Jawa dan di Makassar saya rasa itu sangat berbeda. Bagaimana kita bisa saling mengerti satu sama lain tentang kemauan kita. Nah di sini saya bisa bilang bahwa di Jawa mungkin mentalitas untuk penerimaannya itu lebih besar. Karena semakin kita membuka diri, semakin kita menerima lebih banyak, kita malah semakin bisa berpikir lebih jauh ke depan. Kita bisa melihat dimensi-dimensi yang lain, bukan cuma satu dimensi saja. Karena hari ini di era digital ini, jangan kita dituntut untuk harus melihat satu dimensi saja, tapi harus multidimensi. Kita harus berkaca kepada hari ini pun, bahkan statement dari Pak Luhut bilang, yang kemarin mungkin agak viral juga, kalau tidak usah mimpi lah jadi presiden kalau misalnya bukan dari Jawa. Dan itu saya pikir tamparan keras mungkin bagi kita hari ini, apa yang sebenarnya yang mungkin membedakan kita dengan mentalitas kita sebagai di Jawa dan di Sulawesi. Dan itu benar-benar saya rasakan hari ini. Dan saya bilang bahwa orang-orang yang di daerah mungkin kritis, tapi saya pikir keluarlah dari kandangnya. Jangan cuma di daerah, tapi tunjukkan di pusat. Ya pun kalau misalnya di pusat kita bisa survive, barulah kita bisa membangun di daerah. Itu prinsip yang Rian pegang ya. Nah ini yang menjadi menarik. Karena memang selama ini kalau dikatakan anak-anak daerah ya, orang sudah tebak, sampai ke sini batas kemampuan berpikirnya, mentalnya sudah pasti di sini. Nah ini yang kadang-kadang sekarang eranya udah digital kan Rian. Artinya apa? Nggak ada lagi pembatas untuk itu. Semua sekarang informasi semua bisa kita akses. Anda mau di Makassar, di Jakarta, di Medan, semuanya bisa sama kok. Nah sekarang bagaimana cara berpikir dan mental itu tadi. Nah terus ini Rian, yang saya Rian ini kan banyak kemudian bikin konten-konten, justru bikin kontennya kebanyakan ranah-ranah politik atau isu-isu yang lagi diperbincangkan. Sosial politik. Yang waktu itu sebenarnya ketika saya tahu brandnya adalah Presiden Gen Z, yang di kepala aku ini berarti isinya tentang generasi Z, bagaimana beradaptasi dengan perkembangan dan sebagainya. Walaupun kemudian kita tahu kan kehidupan ini bukan hanya tentang sosial dan politik, tapi ada ekonomi, ada teknologi, macam-macam. Kenapa memilih tema itu? Sebenarnya yang pertama saya pikir posisi itu masih kosong hari ini. Pos-pos kritis itu untuk anak muda hari ini yang digandrungi internet. Dan awalnya memang kalau Kak Rijal lihat itu bukan konten kritis sebenarnya di awal. Saya itu suka dengan isu-isu kampus, organisasi. Kemudian kemarin yang bikin saya naik itu ketika pas masa SBMPTN atau penerimaan mahasiswa baru. Saya masuk isu-isu Gen Z, coba nyemangatin, kemudian soal itu. Motivasi. Malah berangkat dari motivasi. Malah berangkat dari situ. Dan ketika saya coba hal-hal yang lain, nah
barulah sampai ke isu-isu politik itu. Dan saya pikir ketika mulai dari TikTok, apapun mungkin di dunia ini itu perlu yang namanya eksperimentasi. Eksperimentasi, di mana kita jangan sampai tadi melihat cuma satu dimensi, tapi bagaimana kita bisa melihat multidimensi. Ketika misalnya kita merasa bahwa ternyata ketika angkat soal isu kemahasiswaan ini ternyata agak kurang. Nah, itulah coba. Apanya yang agak kurang? Agak kurang dalam artian di sini untuk bagaimana saya bisa memberikan pengaruh yang lebih banyak, pengaruh yang lebih luas kepada anak muda. Jadi saya bilang tadi bahwa kehidupan ini ya tadi Kak Rijal juga bilang bahwa tidak semua yang bisa kita bahas itu tentang politik segala macam. Saya sepakat itu. Dan pada saat yang sama ketika isu politik itu betul-betul naik, ketika pada saat itu ada isu 3 periode kalau nggak salah, yang itu kan heboh sekali. Ya heboh sekali. Saya mulai masukkan opini, perspektif saya soal itu. Dan itulah yang mulai naik. Kemudian saya rasa ternyata diri saya juga ada di sini. Di samping tadi ngangkat tentang isu-isu kemahasiswaan pendidikan, dan segala macam. Dan memang dari dulu ketika masuk kampus memang punya kecenderungan dan ketertarikan untuk memperhatikan pemerintah. Karena mungkin sini saya perhatian sekali dengan pemerintah, makanya sering nulis, sering kritik. Jadi saya pikir itu bentuk perhatian. Perhatian rasa sangat sayang tak itu dia. Iya, karena rasa sayang tak. Cuma rasa sayang itu tidak gagal ditafsirkan oleh kebanyakan orang. Gagal ditafsirkan, dianggap kalau kritik itu kita cuma cari masalah, nyinyir dan segala macam. Dianggap pembenci. Padahal karena kita terlampau sayang dengan pemerintah, dengan kekuasaan, kita memperhatikan. Tapi pernah nggak Rian dapat? Karena kalau saya juga kan tidak jauh beda dengan jenis konten yang selalu kakak Rian bikin. Saya mungkin Rian juga pernah pasti dapatkan. Rata-rata komentar tuh yang menyampaikan begini. Yang sekarang saja duduk itu juga dulu sama dengan kau. Dia juga mengkritik tajam, bahkan dia lebih berbahaya karena dia langsung berhadapan dengan rezim yang memang 30 tahun kebebasan berbicara kita tidak diberikan keleluasaan. Kau hanya ngomong di medsos, belum tentu juga kalau kau seperti itu kau jadi. Mungkin pernah dapatkan kira-kira nada-nada komen-komennya itu begitu. Nah, seperti apa responmu? Karena ya misalnya kita sebut saja misalnya Fahri Hamzah, Budiman Sujatmiko, Adian Napitupulu dan seterusnya lah. Beberapa nama-nama beken juga sama. Mudanya mungkin jauh lebih berbahaya dibanding kita. Cuma bedanya ya kita ini pakai teknologi bedanya. Tapi sekarang setelah dapat mungkin kekuasaan, candu juga, memabukkan juga itu. Gimana itu Ren? Itu kan sebenarnya yang jadi tantangan kita hari ini. Saya pikir semua lagi-lagi itu kita bicara soal apakah kita bisa tetap mempertahankan mungkin keyakinan kita ketika misalnya kita menerima banyak uang, apakah kita bisa mempertahankan itu atau enggak? Sebenarnya itu aja. Bagaimana sebenarnya kita diuji di situ. Dan hari ini sebenarnya saya juga pikir bahwa ya mungkin saya masih menganggap bahwa saya masih muda terus berpikir bahwa mengomentari ini segala macam. Justru ketika waktu muda itu waktu yang paling pas untuk kita bersuara. Kita bisa lihat dari sejarah. Orang-orang kebanyakan yang hari ini berteriak, kemudian yang hari ini mungkin direkam oleh sejarah, mereka anak-anak muda. Dari zaman dari Orde Lama, kayak misalnya Sohogi, kemudian dari Orde Baru tadi bisa dibilang Fahri Hamzah, kemudian Pak Adian Napitupulu segala macam, itu mereka dari muda. Karena mereka sadar bahwa ketika muda itu kita betul-betul harus menyampaikan apa yang ada di gagasan kita itu secara lantang dan betul-betul bagaimana itu bisa konsisten dengan apa yang kita coba narasikan. Dan tantangannya adalah bagaimana kita bisa belajar dari sejarah itu. Belajar dari sejarah artinya bagaimana hari ini anak muda Gen Z yang telah digandrungi internet itu bisa membaca sejarah bahwa dengan orang kritis dulu kemudian merapat ke pemerintah, kemudian hari ini mendapatkan berbagai macam persepsi, ternyata ya itu dalam artian bisa kita bilang akan mengulang proses sejarah aja. Tapi saya bisa mengerti bahwa ya ketika mungkin dalam artian ya kita realistis aja lah. Kita realistis mungkin dengan tawaran segala macam ya orang bisa berubah. Orang bisa berubah, tapi sebenarnya pertanyaannya bagaimana kita bisa mempertahankan konsistensi itu aja. Karena saya pikir manusia itu dinamis. Cara mempertahankan konsistensimu bagaimana Ren? Ya, hari ini mungkin yang tampil di ruang publik itu saya pikir cuma topeng kita aja. Saya pun pakai topeng. Kak Rijal juga pakai topeng. Semua pejabat kita hari ini yang pakai topeng. Tapi pertanyaannya, apakah topeng itu baik atau buruk? Tapi selama topeng itu baik, mau apa kata orang tentang di wajah balik kita,
pertahankan topeng itu. Karena saya rasa bahwa kita mungkin hari ini tidak bisa mempertahankan topeng terus-menerus baik. Bahkan hari ini ada yang topengnya baik, tapi kita tahu di dalamnya itu buruk. Tapi saya pikir hari ini bagaimana itu kita bisa lantang menyampaikan narasi, karena lagi-lagi kuncinya adalah bagaimana sebenarnya narasi itu bisa berpengaruh ke orang. Jadi hari ini mungkin orang menganggap terima kasih misalnya telah mengangkat isu ini. Banyak sekali sebenarnya komentar-komentar itu respon apresiasi positif. Dan itu betul-betul saya hargai Kak. Malah itu jadi semangat bagi saya untuk buat konten lagi. Ya, jangan berhenti. Ya, jangan berhenti di situ. Betul. Jadi mungkin bedanya dulu orang-orang yang misalnya sekritis Pak Fahri Hamzah itu perspektifnya aktivis, kemudian tidak ada dimensi lain yang mungkin bisa lihat. Mohon maaf, karena dulu belum secanggih sekarang. Tapi hari ini dengan gaya konten kreator yang saya pikir kita bisa bawa dengan berbagai macam genre, itu kita bisa melihat berbagai dimensi. Hari ini dengan popularitas kita hari ini kita bisa buat brand, kita bisa buat gerakan, startup, kita bisa buat komunitas, kita bisa buat apapun dengan memanfaatkan teknologi. Tapi kritis dan segala macam itu jembatan bagaimana kita bisa mempertahankan konsisten image dan brand itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya, hari ini mungkin anggaplah Pak Fahri Hamzah kritis waktu muda. Tapi apakah dia kepikiran buat brand? Saya kepikiran buat brand langsung ketika naik saat itu. Ya udah, saya manfaatin untuk bagaimana hari ini saya bisa memanfaatkan semua itu untuk yang mungkin sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi dengan mungkin hari ini teknologi hari ini betul-betul saya manfaatkan langsung buat brand namanya Seitrike yang betul-betul untuk mewadahi hari ini itu kita harus berani menyampaikan aspirasi, dan saya memutuskan untuk menyampaikan aspirasi itu lewat baju, lewat karya, dan ya itu yang saya usahakan secara nyata. Oke. Luar biasa. Nah, apapun niatnya Kakak Rian, ya kembali lagi ke Riannya. Ya. Seperti apa? Apakah ini bagian daripada, ya tidak bilang juga bahwa aji mumpung deh, tak kala ada posisi sekarang di teknologi, di media sosial begitu, ya kita bikin brand. Kita mungkin tidak terlalu biarkan itu menjadi urusannya Rian. Namun sekali lagi Kakak, rata-rata kemudian teman-teman atau yang berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang baru di media sosial, contoh misalnya jenis-jenis konten yang lebih peduli, lebih kritik apa segala macam, ya itulah tadi taringnya akan hilang perlahan-lahan, suaranya akan pelan-pelan redup ketika sudah berada pada wilayah kekuasaan. Nah ini akhirnya kadang ada saya dengar begini Rian, bahwa suara kita akan berhenti ketika kita sudah mulai tersentuh dengan wilayah-wilayah kekuasaan, punya power tertentu, punya privilege tertentu, akhirnya perlahan-lahan itu redup. Nah sekarang inilah yang kemudian dimiliki oleh anak muda, bahwa tidak, kita akan berusaha tetap konsisten, kita akan berusaha tetap istiqomah, kita akan berusaha tetap menjaga idealisme ini. Walaupun hari ini kita tahu bahwa kita krisis keteladanan untuk itu. Makanya salah satunya Rian masuk kan di media sosial itu karena mengisi pos-pos yang kosong itu. Nah, kalau melihat lagi komentarnya netizen, ini saya senang kalau netizen, karena terus terang, tahu kalau Rian ya, saya tuh banyak inspirasi buat konten dari netizen sebenarnya. Dari netizen. Dari DM, di DM juga. Ada DM masuk ya kan, komen-komen, beberapa juga. Bagus kayaknya ini. Kalau Kakak Rian inspirasinya buat konten sebenarnya itu kayak bagaimana model ini, lebih ke teknis ini, lebih kepada ke konten ini. Itu memang karena kan biasanya anggaplah viral hari ini. Tiba-tiba mungkin malam udah ada. Itu bagaimana proses kreatifnya? Oke, sebenarnya ini mungkin anugerah sih kayaknya. Anugerah dari Tuhan yang mungkin dititipkan. Karena setiap saya bangun tidur itu pasti langsung kepikiran. Kepikiran kayak, ini harus saya angkat. Berarti dicatat, ditulis. Jadi kayak sebelum tidur itu kayak memang ada kebiasaan, pasti mikir Kak. Mungkin orang hari ini mungkin Gen Z atau kayak saya itu banyak yang bilang terlalu overthinker. Saya rasa itu gak masalah sebenarnya, selama yang kita pikirkan itu hal positif tadi. Ya mungkin tadi lanjut soal kecintaan saya terhadap negara ya. Jadi kayak sebelum tidur bahkan saya memikirkan negara itu. Tapi sampai hari ini ya saya pikir perlakuan negara yang saya pikir terlalu banyak kesewenang-wenangan yang dilakukan. Tapi ya saya pikir dari situlah
saya meramu, kemudian melihat apa yang hari ini ramai diperbincangkan. Dari situlah saya ada list-listnya Kak, catat mana yang betul-betul kalau saya angkat ini itu satu ini karena untuk mengecek konten informasi itu betul-betul layak untuk saya publikasi. Itu saya punya 3 cara Kak. 3 cara yang pertama. 3 cara yang mungkin dari sejak zamannya Socrates ini diperkenalkan. Jadi ada yang namanya filterisasi dari Socrates. Yang pertama itu cek truthfulness-nya. Yang pertama pasti kebenarannya. Apakah informasi valid. Isunya itu benar atau tidak? Benarnya dalam artian ya ini resmi atau mungkin atau ini cuma dari akun-akun bodong atau mungkin dari media-media yang mungkin tidak terpercaya. Nah, cek kebenarannya. Kalau misalnya ini tidak benar, ya jangan kita sampaikan atau jangan kita sebarkan atau jangan buat konten. Kemudian setelah cek kebenarannya, cek goodfulness-nya, cek kebaikannya. Sejauh mana konten atau mungkin informasi isu ini itu baik ketika kita sampaikan ke orang lain. Jangan sampai konten hari ini kita itu yang kita sampaikan itu malah berdampak buruk bagi orang lain, malah akan menimbulkan kegaduhan misalnya. Kemudian yang terakhir, cek kebermanfaatannya. Bagaimana informasi isu ini manfaatkah? Atau jangan sampai ini malah mendatangkan petaka bagi orang. Ya meskipun hari ini realitanya ketika kita berbicara fakta dianggap membawa petaka. Tapi itu 3 cara yang saya pikir bisa jadi patokan bagi saya untuk membuat konten. Yang kau pakai ya sebelum kau betul-betul kau layak publikasikan, kau kirimkan pesan kepada seluruh netizen, terutama followersnya Rian, pakai 3 cara itu tadi. Nah, ada juga yang menarik ini Kakak Rian. Kan ceritanya ini sesuatu itu bisa dikatakan viral atau menjadi sesuatu yang layak diperbincangkan ketika dia mengandung pro kontra. Kan begitu kira-kira Kak Gato? Nah, adakah kontenmu yang kemudian memunculkan kegaduhan? Walaupun tadi kau berusaha untuk hindari dengan menggunakan 3 metode itu. Apakah pernah ada kau rasa kontenmu kayaknya salah kayak ini. Bertengkar orang, ribut ke orang. Akhirnya blang apa segala macam. Kita tahu kan bagaimana komentar-komentar netizen, literasi. Dia ini bicara depan HP Pak, bukan depan orang. Nah, itu pernah nggak ada gitu? Pernah. Apa yang harus setelah itu? Karena satu, kita harus memahami bahwa manusia itu tidak selamanya benar. Cuma kadang karena mungkin kita terlampau fanatik dengan seseorang, dia centang biru, kita harus percaya. Mengedepankan sentimen, kemudian segala macam kepercayaan itu yang mungkin bisa membuyarkan fakta objektifnya. Dan ada memang beberapa konten yang saya pikir seperti itu. Ketika ada kejadian yang lagi viral, jadi kemarin itu pokoknya saya angkat isu tentang jadi ada di kafe, kalau mungkin Kak Rijal juga kemarin lihat di kafe ada karyawan yang kayak terlihat dia istilahnya, dia kayak membersihkan sepatu seseorang. Itu ramai. Kemudian saya langsung buat kontennya kalau misalnya ini nggak etis nih, perempuan ini misalnya nyuruh orang bersihkan sepatunya. Tapi ternyata ada beberapa narasi-narasi yang bilang bahwa klarifikasi segala macam. Ternyata si karyawannya ini yang ternyata menyerahkan dirinya untuk membersihkan sepatu. Jadi Tuan Putri ini kalau yang ramai itu. Dan itu saya mengaku salah karena yang pertama kita tidak tahu kondisi lapangannya seperti bagaimana. Dan itu ya mungkin hari ini pasti pernah dirasakan siapapun itu yang menyuarakan sesuatu. Karena sifatnya berita itu ya bagaikan stalagmit, saya pikir. Stalagmit itu kayak kebenarannya akan terbentuk hari demi hari. Kayak besok ya mungkin bisa berbeda, besoknya bisa berbeda, tergantung bagaimana tetes-tetesan itu bisa membentuk sebuah bangunan yang utuh, lengkap. Jadi kadang tuh kita menyuarakan sesuatu itu belum sepenuhnya bangunannya lengkap, kemudian baru kita menyuarakan, dan itu sebenarnya jadi pelajaran bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang mulai menyampaikan pendapatnya, menyampaikan opininya, ini pelajaran berharga sih bagaimana kita mungkin bisa melihat informasi yang lengkap secara utuh. Secara utuh baru kemudian kita sajikan ya. Itu juga kadang-kadang kadang Kak Rijal angkat dong isu ini apa segala macam. Nah, saya mau juga sampaikan dan sekaligus mendisklaimerkan juga bahwa ya saya tidak seperti itu. Kenapa? Karena kenapa ya? Kita ini kan saya pernah nyebar hoax. Pernah nyebar hoax karena mau lebih cepat dibanding yang lain. Ini kejujuran ya? Iya. Kita mau pertama yang menyebarkan supaya kemudian orang banyak mention dan sebagainya.
Dan itulah hal yang sangat keliru dan itu salah. Dan itu menjadi pelajaran akhirnya. Akhirnya saya caraku kalau saya Rian adalah bagaimana kemudian saya pelajari baik-baik dulu. Terus kemudian kayaknya beberapa opiniku ini sudah disampaikan oleh beberapa orang yang lain. Oke, saya kira sudah cukup. Kita tinggal support aja. Nah, satu lagi nih Kak Rian, sebelum kita lebih ke teknis lagi. Ini kan dalam setiap peristiwa politik yang taruhlah baik di daerah maupun di nasional 5 tahun sekali. Disitulah cara balas dendamnya masyarakat untuk menghukum pemerintahan yang sebelumnya kalau tidak bagus. Baik itu pusat sampai dengan daerah. Kenapa kita lakukan itu dan kenapa kita disuruh datang ke TPS memilih? Ya karena kita ini memang tidak mau fokus lagi pada politik. Kita ini mau bekerja, kasih makan anak atau buat yang sudah berkeluarga, fokus belajar dan sebagainya. Kenapa Rian kemudian mau capek-capek lagi dalam tanda kutip mau suarakan itu keresahan masyarakat? Nah, ada mini lembaga yang tugasnya mengawal suara masyarakat yang menyampaikan aspirasi ini. Ada kurang lebih berapa sih anggota DPR sekarang? Kurang lebih 500-an lah. Ada mini, kenapa kita lagi? Sampai-sampai sekarang kayaknya masyarakat itu yang lebih peduli sama pemerintah dibanding pemerintah peduli sama masyarakat. Ada apa? Kan sebenarnya sudah ada orang-orangnya ini yang dipilih oleh masyarakat. Suarakan karena kami ini mau sibuk bekerja bos. Kok suarakan kita kau di Senayan sana, di DPRD provinsi, di kabupaten. Kenapa perlu ada lagi orang-orang kayak kau, kayak kita ini dan teman-teman penonton yang lain? Di satu sisi pemerintah butuh kita juga butuh pemerintah. Dan itu saya pikir sebuah hubungan yang tidak bisa kita buang jauh-jauh. Banyak ASN Kak Rijal, aparatur sipil negara, DPR dan segala macam. Tapi warga sipil juga harus lebih banyak. Di sini warga sipil yang saya tekankan yang kritis, yang melihat dengan begitu dekat, begitu jelas dan berani. Dan kalau itu tidak diisi, maka itu tidak akan seimbang. Makanya keseimbangan di sini penting. Bagaimana kita sebagai masyarakat itu bisa menjaga stabilitasnya. Bagaimana mungkin DPR yang telah dipilih, kemudian bagaimana mungkin pemimpin yang di sana mendapatkan mandat dari rakyat, itu bisa kita jaga hari ini. Karena kalau misalnya ya tidak ada yang jaga mereka sebagai penjaga yang betul-betul memperhatikan, ya mohon maaf aja, hari ini banyak sekali saya pikir tadi yang kita sudah percaya dengan mereka tapi malah menyia-nyiakan. Misalnya ada banyak pejabat yang hari ini korupsi. Kemudian bagaimana hari ini pejabat yang harusnya memberikan contoh teladan tapi malah menunjukkan contoh-contoh yang saya pikir tidak patut untuk generasi muda hari ini lihat. Makanya saya juga agak mengafirmasi kata dari Kak Rijal bahwa hari ini mungkin kita kekurangan sosok panutan, sosok figur yang betul-betul mungkin bisa kita jadikan role model. Dan sebenarnya saya pengen tanya ke Kak Rijal soal itu. Bagaimana anak muda hari ini itu kayak kita bisa menumbuhkan mungkin kepercayaan kepada orang-orang yang mungkin telah berdiri dalam artian ya udah memberikan mendapat kepercayaan, tapi kita nggak percaya. Bagaimana kalau Kak Rijal ngeliat itu? Saya selalu percaya simpel Kakak. Saya itu selalu cara berpikirku tidak mau terlalu ribet-ribet, mau simpel, mau sederhana. Kita menyampaikan pidato, kita membuat konten, itu adalah bagian daripada influencing people, mempengaruhi orang, mengajak orang, menginspirasi orang, memotivasi orang. Tapi mungkin para tokoh-tokoh kita ini lupa bahwa pengaruh yang paling hebat itu adalah keteladanan. Cukup Anda memberi contoh saja kepada kita tanpa perlu kau undang kita sosialisasi, kau ajak kita, kau motivasi kita. Bahkan mungkin gak perlu juga ada konten, tapi kalau keteladanan dilihat sehari-hari, kan itu intinya Kakak. Yang orang lihat tiap hari kepada kita Kakak Rian adalah perilaku tak. Bukan titel tak S1, S2, S3 sampai profesor. Bukan kamera apa yang kita pakai, tapi bagaimana perlakuan tak kita kepada orang. Nah itu yang saya rasa kurang. Makanya saya kadang-kadang begini, saya diprotes juga Kak Rian. Kak Rijal ini kritiknya bukan main sama pemerintah, terutama di daerah, apalagi sampai kita biasa juga bahas isu nasional. Tapi kenapa Kak Rijal bikin konten sama dia? Kenapa Kak Rijal bikin konten sama Pak Bupati, bikin vlog apa segala macam? Saya bilang bagaimana cara menjelaskannya? Saya bilang Anda kalau kalau begitu berarti Anda membenci sesuatu. Yang namanya membenci itu pasti keluar hanya adalah hinaan. Tapi kalau Anda suka, Anda sayang, Anda berusaha untuk dekati. Bisa saja wakil rakyat kita Rian
Ya. Kenapa mungkin tidak terlalu dengar suara Rata? Ya. Bisa jadi karena kita mungkin yang kurang dekati dia. Oke. Saya menggunakan metode begitu. Makanya bersahabat saja. Kita tidak tahu ini kebaikan mana yang betul-betul akan terasa ke orang. Ya. Kalau Rian sendiri, Lagi-lagi soal perspektif sih sebenarnya. iya betul. Dan apa ya, hari ini sebenarnya saya juga jujur Ya. ketika ingin berbicara soal kebijakan, ingin berbicara soal ini, itu saya pikir, saya sempat kepikiran bahwa suara saya hari ini itu merasa sia-sia. Iya. Kadang-kadang Banyak merasa sekali. begitu. Dan ada pun komentar yang bilang begitu, ngapain kamu capek-capek ngomong kayak gini, di sana nggak dengar, di sana nggak peduli, Ya. bahkan mereka menutup telinga dengan gorden yang nilainya miliaran, tapi Betul. akhirnya dibatalkan kan. Dan saya pikir itu yang hari ini terus menyerang saya bahwa, wah, Tidak ada gunanya. ya, bahkan saya berpikir bahwa saya merasa kesepian. Iya, iya. Kesepian karena merasa bahwa hari ini dengan saya melontarkan kritik, melontarkan komentar kepada pejabat, ya mungkin makin banyak musuh jatuhnya, bukan iya. teman. Akhirnya orang mau hindari kita. Ya, Terlalu serius hidupnya. pasti kita merasa begitu juga. Rasa. Dan saya pikir semua merasa begitu bahwa kita dengan melontarkan kayak gitu, dengan yang kita pikir bentuk kepedulian, tapi orang tidak bisa menafsirkannya seperti itu. Dan jujur hari ini ya dengan suara kita hari ini saya sering menganggap seperti itu. Dan yang satu-satunya menyemangati bahwa pos itu nggak boleh kosong. Kapan saya berhenti bicara, maka generasi sebelumnya bisa, saya pikir tidak ada lagi yang berani bersuara. Karena saya punya prinsip, satu suara itu bisa melahirkan banyak keberanian. Betul. Satu suara itu bisa melahirkan banyak keberanian. Berarti kalau begitu, tadi kan kadang-kadang kita capek kan, kita jenuh, dengar jika ini ditanggapi, jika ini apa segala macam. Kalau begitu apa goals ke depannya Rian? Apakah juga akan mau terlibat dalam politik praktis? Oke. Sebenarnya goalsnya satu. Karena saya ini dari dulu punya cita-cita ingin jadi jurnalis. Jurnalis dan jurnalis itu sebenarnya kan esensinya bagaimana menyampaikan informasi. Tapi hari ini nyatanya informasi yang ditangkap oleh otak kita hari ini itu betul-betul udah gaduh, kemudian udah keruh. Tapi yang dibutuhkan adalah informasi yang betul-betul itu bisa mempengaruhi banyak orang itu dengan baik. Karena saya merasa bahwa informasi yang baik itu pasti akan melahirkan keputusan yang baik. Dan semakin baik informasi yang disampaikan, ya orang pasti bisa menentukan keputusan dengan baik. Jadi hari ini tujuan saya itu sebenarnya bagaimana menyampaikan sebuah informasi agar orang-orang itu bijak dalam menentukan keputusan. Baik itu keputusan apapun, entah itu dalam politik, entah itu dalam apapun itu. Terkait dengan goalsnya untuk terjun ke politik praktis tadi, belum sama sekali kepikirkan Kak. Karena saya itu orang yang punya prinsip bahwa apa yang hari ini saya lakukan, apa yang hari ini saya bisa perjuangkan, ya saya ingin fokus di situ saja. Dan hari ini melalui konten kreator, melalui toa kecil saya di TikTok, itu yang saya bisa lakukan. Dan semoga aja melalui dari itu yang bisa saya usahakan hari ini, ya mungkin bisa membawa diri saya lebih jauh lagi ke depannya. Karena hidup ini ada tidak bisa kita prediksi. Mungkin kita bisa beriming-iming, oh saya pengen maju jadi anggota DPRD karena udah punya popularitas sampai hari ini. Hari ini pun banyak komentar kayak gitu, nih ujung-ujungnya bakal jadi politisi nih, bakal jadi DPR segala macam lah pokoknya untuk merapatlah ke pemerintahan. Tapi saya rasa itu nggak masalah komentar-komentar seperti itu, tapi penting untuk hari ini kita menjaga jarak. Karena kapan kalau misalnya kita betul-betul lengket, ya saya pikir kita tidak akan berani untuk menyinggung apapun yang mungkin kita udah lengket dengan dia. Dan itu yang hari ini saya coba jaga dengan jarak-jarak itu. Tapi kalau persepsi yang dikatakan Rian bahwa kalau kemudian orang-orang baik yang berani bersuara ini tidak mau terjun ke politik, maka Anda sama-sama dengan mempersilakan orang-orang jahat masuk ke arena itu. Nah, pernah ada anak muda saya protes ke saya, Kak Rijal, saya tidak sepakat kalau kemudian kita tersentuh atau terlibat dengan partai apa segala macam. Maka di mana salahnya? Justru pikiranmu yang salah. Saya bilang saya juga termasuk sama dengan kau dulu, nggak suka dengan politik Pak. Makanya saya pernah demo juga, lempar-lemparan sama polisi di kampus dan seterusnya.
Tapi akhirnya kemudian saya berpikir, sebenci-bencinya saya dengan politik, sejauh-jauhnya saya dengan politik, ini politik campuri urusan hidup tak? Ya. Tidak mau, Pak. Ya. Masalahnya yang mengatur, yang meregulasi. Ya. Uang kita itu diatur oleh sana. Ya. Adalah orang yang tidak mengerti suara tak. Ya. Kalau begitu orang-orang kayak kita ini diam, ya sudah. Berarti Anda akan dibiarkan terus seperti itu. Ya. Nah, itu gimana kalau gitu? Ya. Politik itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Iya. Kapan kita berusaha menghindar, kita akan tergilas mati olehnya. Jelas. Itu yang saya yakini karena setiap sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari diatur oleh kebijakan semuanya. itu. Kapan kita diam, Sohoki udah bilang, orang yang mendiamkan kesalahan sama dengan ya kejahatan. Iya. Jadi kita diam sama dengan kejahatan. Okay. Dan saya pikir perspektif itu yang hari ini coba kita aktifkan kembali. Karena hari ini kita kekurangan figur-figur. Makanya saya sebenarnya agak terinspirasi dengan Kak Rijal. Jujur, saya baru mulai beberapa bulan di TikTok. Itu karena melihat cuplikan-cuplikannya di TikTok Kak Rijal. Serius, ada konten satu yang betul-betul menyentuh sanubari saya. Apa itu, Kakak? Itu soal, ayo generasi muda hari ini bersuara, speak up. Karena hari ini diam lagi bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Kalau misalnya kita itu betul-betul menyaksikan langsung betapa mengerikannya negeri yang mengasap pisaunya menjadi tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Dan bersuara itu ya ada di tangan kita sebenarnya. Kita mau diam menunggu kehancuran atau bersuara mengakhiri ketidakadilan. Ngeri luar biasa. Jadi dari situ terinspirasi. Makasih. Saya juga terinspirasi, apalagi saya dapat infonya selalu dari teman-teman ini penonton tak ternyata mereka tidak nonton konten saya. Dia nonton konten karena mereka nih Gen Z. Asik sekali. Bilang minta maaf ini Kak, kami bukan presidennya kami. Kita lah Kak, bukan presidennya kami Jokowi, tapi Rian. Yang mana? Ini luar biasa. Kakak Rian, apa statement terakhir yang Kakak Rian mau sampaikan? Walaupun ini pasti sudah mau berdebat. Walaupun ada teman debat tetap pakai adab ya. Debat tetap. Apa yang mau Anda sampaikan ke teman-teman atau ke seluruh berbagai kalangan soal prinsip gagasan yang kira-kira ini akan bisa menjadi titik terang besok untuk negara bernama Indonesia? Kalau saya gak perlu dulu kita itu berbicara jauh-jauh tentang negara kalau persoalan diri kita itu belum selesai. Kita belum tahu maunya apa, sukanya apa, kemudian apa yang bisa kita maksimalkan, apa yang bisa kita lakukan. Dan pun itu udah dijelaskan bahwa ya Allah gak bakal ngerubah nasib suatu kaum kalau dia gak ngerubah dirinya sendiri. Jadi ubah diri kita sendiri dulu. Ya mungkin baik atau buruknya ya kita bisa mengubah negara. Dan apapun itu, mulai dari diri kita sendiri dulu, pahami apa yang kita mau, kita bisa apa, dan itu dimaksimalkan. Dan untuk anak muda, terutama bagi Gen Z, karena saya Gen Z, kita itu lahir dengan banyak macam potensi. Dengan segala macam referensi yang hadir, kita digandrungi internet. Maksimalkan itu. Dulu mungkin bisa kita bilang bahwa pemuda Gen Z zaman kemerdekaan, mereka itu berperang mencari keadilan. Kemerdekaan itu melalui bambu runcing atau apa. Sekarang kita bisa mencari keadilan dan memastikan mungkin kemerdekaan itu benar-benar merdeka ya melalui handphone kita. Dan itu adalah saya pikir kekuatan yang hari ini anak muda itu miliki. Keingintahuannya, kemudian bagaimana kita melek teknologi, dan itu harus dimaksimalkan. Dan ayo kita dobrak status quo itu tadi, bahwa anak muda nggak harus kok misalnya berpikir untuk itu aja, berpikir untuk jadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Tapi coba kita jadi mendirikan sesuatu, kemudian mungkin terjun ke sesuatu yang saya pikir agak beda lah dengan dulu. Konten kreator misalnya memaksimalkan potensi, kemudian mendirikan sesuatu yang beda genrenya dengan genre-genre yang dulu. Jadi
semua kemampuan itu udah ada, tapi pertanyaannya kita bisa maksimalkan itu atau enggak. Dan terakhir dari saya, akhir-akhir ini Kak, orang kita makin kaya, tapi makin tidak tenang juga. Kita juga makin mengkonsumsi terus setiap hari, tapi malah kosong, tak berarti. Hari ini kita makin terdidik, tapi daya kritis dan keyakinan kita makin tumpul. Hari ini kita memproduksi senjata nuklir, tapi pertahanan kita makin lemah. Dan ada banyak perspektif yang harus kita buka, dan anak muda bisa membuka itu. Terima Anak muda kasih. bisa Dan membuka jangan itu. lupa, debat tetap pakai adab. Debat tetap pakai adab ya, walaupun kadang-kadang anak-anak kalau debat di himpunan, di BEM, di pelan-pelan tom mako juga akhirnya dalam piaskan kebiasa di kolom komentar. Tapi oke, selama kemudian Anda tidak Anda tetap masih berada koridor, it's okay. Nah, yang penting kita tadi pesannya tetap pakai adab. Terima kasih banyak Kakak Rian, Presiden Gen Z sudah datang di Kamu Kelas. Senang sekali berbincang dengan Kakak Rian, yang saya kira mudah-mudahan saya selalu support terus apa yang menjadi gerakannya, apa yang menjadi movementnya bersama teman-teman dan bersama followersnya dan kita semua di Indonesia. Terus menginspirasi Kakak Rian, jangan berhenti, selalu berkembang, dan yang paling penting adalah bagaimana terus mencintai Indonesia. Jangan lupa berkarya hari ini, dan saatnya bilang Kamu Kelas. Kamu Kelas. Alright, thank you. Saatnya bilang kamu kelas.